Bagaimana Ustaz, saya tidak punya tempat kerjaan lain. Anda kurang yakin kalau Allah yang memberikan rezeki. Kenapa harus berpatokan seakan-akan saya cuma bisa hidup dari orang ini, dari atasan ini? Tidak bisa, saudaraku. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Perjalanan Menuju Hijrah. Yang sudah like, share, dan subscribe, semoga kita selamat dunia akhirat. Follow kami juga di media sosial lainnya. Link di deskripsi ya. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya bekerja di bank-bank konvensional yang non-syariah? Ana pernah dengar dari seorang ikhwah yang merupakan atasan Ana bahwa bekerja di bank-bank konvensional itu diperbolehkan karena kita hanya sebagai pekerja saja dan upah dan gaji yang kita terima halal karena murni dari hasil kerja keringat sendiri, sedangkan yang menjalankan sistemnya adalah perusahaan. Ini atasan Anda ini cuma mau menghalalkan saja nih. Dari mana pintu dari mana Anda mengatakan kerja di bank ribawi itu halal? Sama saja kalau kita kerja di sebuah diskotik, saya nggak kerja, saya nggak minum khamr, saya nggak kumpul dengan lawan jenis, tapi saya kerja di situ, hasil keringat saya, halal saja, nggak bisa, akhi, nggak bisa. MUI sudah keluarkan fatwa, seluruh ulama dunia mengeluarkan fatwa, bukan dari saya, riba hukumnya haram dan bekerja di instansi itu juga haram. Bagaimana Ustaz, saya tidak punya tempat kerjaan lain? Anda kurang yakin kalau Allah yang memberikan rezeki. Kenapa harus berpatokan seakan-akan saya cuma bisa hidup dari orang ini, dari atasan ini? Tidak bisa, saudaraku. Coba belajar kalau memang mau mencari pendapatan halal ya. Ini bukan masalah langsung saklek mengatakan itu tidak boleh, berarti nanti saya mulai besok sudah harus keluar. Loh, memang hukum agamanya begitu. Kalau seandainya saya nggak jawab begini, Anda mau saya jawab apa? Oh boleh, kerja aja. Oh saya nggak mau. Tanggung jawab hari kiamat, gitu kan? Akhirnya Anda bekerja, Anda dapat pendapatan, saya akan tanggung jawab hari kiamat depan Allah SWT. Itu berat, nggak mungkin. Haram. Bukankah sabda Nabi SAW, satu dirham riba dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, satu dirham riba lebih berat ya daripada 36 kali berzina. Satu dirham berbahaya sekali. Riba dalam hadis ini dikatakan 73 tingkatan, yang paling rendahnya seperti seseorang memzinai ibunya sendiri. Bagaimana bisa seseorang membuka pintu itu? Dan subhanallah, siapa yang membuka pintu riba, hidupnya akan kacau, susah, gitu kan? Tidak akan berkembang-kembang, ya terus saja begitu, dan permasalahannya akan terus dari utang ke utang, terlilit terus permasalahannya. Bahkan tidak banyak, mayoritas mereka meninggal dunia dalam kondisi berutang. Kenapa tidak buka pintu yang Allah halalkan? Allah kan membalas riba dengan transaksi jual beli kan? Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah bilang, Allah menghalalkan transaksi jual beli dan Allah mengharamkan riba. Artinya transaksilah, berdaganglah, gitu kan? Buka pintu perdagangan sendiri. Enggak ada yang atur waktu Anda, tidak terikat dengan pendapatan haram. Karena masalahnya yang ditanya kalau pendapatan haram, ikhwah, maka kita makan haram, anak-anak kita makan haram, istri kita makan haram, yang kita pakai semuanya haram. Sabda Nabi SAW, seseorang yang bajunya berantakan, tidak punya alas kaki, rambutnya kotor, penuh dengan debu, miskin sekali, mengatakan, ya Allah berikan saya, ya Allah ampuni saya. Bagaimana Allah bisa berikan sementara makanan, minuman, pakaiannya haram? Nggak boleh. Ya, ikhwah sekalian ya, ini adalah tanggung jawab hari kiamat. Jadi jangan main-main dengan masalah seperti ini. Allah SWT memberikan rezeki Anda dari Anda masih janin di rahim ibu Anda, sampai Anda anak, sampai Anda mulai kuliah, sampai Anda sekarang sudah jadi sarjana. Kemudian setelah itu Anda baru bekerja 2 tahun, 3 tahun di sebuah perbankan konvensional yang ribawi. Lalu Anda mengatakan saya tidak tahu mau makan apa sekarang kalau saya keluar. Terus mana yang 20 tahun yang lalu Anda makan? Ya, kenapa kok Anda tidak pernah bertanya seperti itu sebelumnya? Sekarang 2-3 tahun ini baru ketakutan. Salah sekali. Apa sabda Nabi SAW? Kalau seseorang itu lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya itu akan mengejar dia seperti kematian mengejarnya. Dalam hadisnya dikatakan tidak ada seorang jiwa pun, tidak ada sosok seseorang yang berjiwa, bernyawa, manusia atau jin, yang akan meninggal dunia kecuali sudah istaufa rizku, dikasih semua rezekinya yang telah Allah janjikan, gitu kan? Semua sudah ada tercatat. Kenapa harus khawatir gitu? Gak usah khawatir. Ibnu Qayyim rahimahullah, sering saya ulangi statement ini, berkata, saya selalu senang dan tenang melalui kehidupan dunia ini karena 2 hal. Yang pertama karena Tuhanku Allah telah menentukan ajalku, tidak akan bertambah sehari, tidak akan kurang sehari, dan sudah menentukan rezekiku, maka tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Selesai. Tenang aja, orang mukmin tenang hidupnya, gitu kan? Kita pasti akan dapatkan semua apa yang Allah SWT janjikan. Tentu dengan ikhtiar ya, silakan ikhtiar, ya, silakan ikhtiar. Itu terbuka pintu ikhtiar.
Ya, sebagaimana pernah saya jelaskan, rezeki seperti sebuah pohon, ada buah yang bergeletakan, ada buah yang bergelantungan. Yang bergeletakan Anda bekerja tidak bekerja akan datang. Udara yang kita hirup, cahaya yang ditarik oleh mata sehingga bisa melihat. Lagi duduk ini minuman jus yang disiapin buat saya tidak pernah minta, disiapin warisan dikasih karena orang tua meninggal misalnya. Gak ada dalam usaha kita di situ. Sudah bergeletakan, gitu kan? Sudah ada. Ya, tiba-tiba ditraktir makan oleh teman. Ada yang bergelantungan, kita harus naik tangga untuk naik memetiknya. Ini mungkin orang sudah S1 mau S2 dulu deh naik. Pas saya S3 supaya memang gaji saya lebih tinggi kalau saya ngajar di kampus misalnya. Lebih punya ilmu dan seterusnya. Atau membuka, punya usaha satu, buka cabang lagi deh supaya bisa income lebih tambahan. Ini namanya bergelantungan. Ini siapa saja boleh lakukan. Ikhtiar untuk menambah iya. Tapi rezeki dasar yang sudah berjatuhan itu bergeletakan sudah ada sampai Anda meninggal. Itu nggak usah khawatir. Alhamdulillah. Semoga ceramah ini menyejukkan hati dan menguatkan iman kita. Jazakumullahu khairan telah menonton. Yuk, like, share, dan subscribe channel ini agar Allah membalas kebaikanmu. Follow kami juga di media sosial lainnya. Link di deskripsi ya. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.